Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah mempertemukan kita dalam acara kultum dengan keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabiatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin amin ya robbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, izinkan saya untuk menguraikan sepatah dua patah kata di acara kultum di lintas generasi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik yang berjudul tip ketika sakit. Saudaraku yang dicintai Allah, pernahkah kita sakit? Jika kita sakit, kita diperintahkan untuk berobat. Namun ada 6 poin yang diperhatikan. Di antaranya, 1. Dianjurkan. Berobat adalah perkara yang dianjurkan oleh syariat dan tidak meniadakan sama sekali perintah untuk sabar dengan ketentuan Allah dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menganjurkan kita untuk berobat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tadawaf ya ibadallah." Hendaklah kalian berobat wahai hamba Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudaraku yang dicintai Allah, poin yang kedua adalah berobat adalah wasilah. Ketika kita berobat, kita adalah sebagai mencari usaha kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan berobat itu sebagai wasilah. Jangan jadikan berobat itu sebagai tujuan. Maksudnya kita wajib meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita untuk berusaha mencari kesembuhan tersebut, yaitu dengan cara berobat. Yang paling utama harus kita yakini bahwa kesembuhan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa idza maridtu fahuwa yasfin." Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Saudaraku yang dimuliakan Allah, poin yang ketiga adalah bersandar kepada Allah. Perkara yang ketiga ini yang harus kita yakini, bahwa ketika kita berobat, hati kita tetap bersandar kepada Allah. Jangan sampai hati kita bersandarnya kepada dokter. Jangan sampai hati kita bersandarnya kepada obat. Karena sudah kita sebutkan bahwa yang maha menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dokter dan obat adalah wasilah dan sebab. Saudaraku yang berbahagia,
Poin yang keempat adalah menjaga ucapan. Saudaraku, jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang berbau syirik. Contohnya, ketika kita sembuh, kita berkata, obat ini yang menyembuhkan saya, dokter ini yang menyembuhkan saya, bahwa ini adalah contoh ucapan yang berbau kesyirikan. Namun yang tepat yang harus kita ucapkan adalah Allah menyembuhkan saya melalui dokter ini. Allah menyembuhkan saya melalui obat ini. Semua karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan pemberian darinya. Saudaraku yang dicintai Allah, poin yang kelima adalah sabar. Jika kita sudah berobat dan kesembuhan belum pula datang, kewajiban kita adalah bersabar dan terus kita bertawakal kepada Allah dan serahkan semuanya kepada Allah. Terkadang ada orang yang sudah berobat dan berobat lagi, tapi kemudian belum diberikan kesembuhan oleh Allah. Lalu yang muncul adalah putus asa, bahkan na'udzubillah sampai kepada derajat seseorang suuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tentu berbahaya sekali akan akidahnya. Maka di saat kita belum diberikan oleh Allah kesembuhan, kewajiban kita adalah sabar. Kewajiban kita ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dicintai Allah, poin keenam adalah berharap pahala dan ampunan. Perkara yang terakhir adalah hendaknya kita berharap pahala di sisi Allah dan ampunan di sisinya, karena semua penyakit yang menimpa seorang mukmin itu hakikatnya adalah menggugurkan dosa dia dan mengangkat pahala dia. Masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adamin marodi, faman siwahu illa khattallahu bihi sayyiatihi kama tahdus sajaratu warofaha." Tidak ada seorang muslim yang tertimpa cobaan berupa sakit maupun selainnya, melainkan dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya seperti sebatang pohon yang menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Muslim. Maka ketika kita sakit, kita selalu berharap, mudah-mudahan Allah dengan sakit saya ini, Allah ampuni dosa-dosa saya. Kita selalu ingat akan dosa-dosa kita. Kita berharap mudah-mudahan dengan sakit ini Allah angkat derajat saya, sehingga saat itu kita bisa lebih kuat kesabaran kita dan lebih ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan lupa saudaraku, kita banyak berdoa supaya disabarkan, berdoa supaya dijadikan hati kita ridho. Maka di antara perkara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, meminta kepada Allah, wa as'aluka rodda ba'da qadda'i. Ya Allah, aku minta kepada Engkau keridaan setelah takdir dan ketentuan yang Engkau berikan kepadaku. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Karena dengan untuk ridho dengan ketentuan Allah itu butuh keimanan. Inilah beberapa tips atau beberapa perkara yang hendaknya diperhatikan ketika kita diberikan oleh Allah sakit.
Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bunga asoka tumbuh di pinggir kali, warnanya merah indah sekali. Kakang teteh yang baik hati, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.